Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Iwarsikin, NIM 20020139952 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan, dan ruang lingkup manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional itu merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, akuntansi keuangan yang menghasilkan produk, barang maupun jasa. Dan adapun pengertian manajemen operasional menurut para ahli, itu yang pertama ada Sofjan Asauri yang mengartikan bahwa manajemen operasional merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, sedangkan menurut Lee J. Krajewski dan Larry P. Ritman mengemukakan bahwa the term operation management refers to the direction and control of the process that transport input into product and service. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen operasional dan ruang lingkupnya. Dan tujuannya itu ada 3 tujuan utama. Itu yang pertama, menghasilkan barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelum proses produksi itu dimulai. Yang kedua itu memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk menciptakan beberapa jenis nilai tambah sehingga keluarnya lebih berharga bagi konsumen daripada sekadar jumlah masukannya masing-masing. Adapun ruang lingkup dari manajemen operasional itu sendiri ada 3. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua itu sistem pengendalian produksi, meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan atau mass production. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang milestone perkembangan dari manajemen operasional. Kegiatan operasi sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu sejak manusia mengenal cara berburu, membuat satu benda, dan lain-lain. Pengetahuan atau cara tersebut berkembang terus dengan ditemukan prinsip serta metode baru dan akhirnya terbentuk menjadi suatu ilmu sendiri, dilengkapi dengan maksudnya unsur-unsur ilmu pengetahuan yang lain. Perkembangan manajemen operasi lebih terasa sejak meletusnya sejak revolusi industri pada abad ke-18. Pada saat itu, pola kerajinan tangan mulai tergeser dan sistem pabrik mulai berkembang, dilengkapi dengan penemuan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Selain fasilitas produksi menjadi modern, penanganannya juga lebih kompleks. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian, konsep manajemen operasi menjadi semakin berkembang dan semakin terasa perannya dalam pengembangan perusahaan agar menjadi semakin efisien dan efektif sehingga memiliki daya saing yang kuat. Perkembangan manajemen operasi sampai dalam bentuknya sekarang ini didasarkan atas penemuan dari para ahli. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangrama Handika Dwi Payana, NIM 2002-01-3953. Di sini saya akan melanjutkan C.
manajemen operasi dalam e-business environment. E-business atau dalam bahasa Inggris electronic business atau e-business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Liu Gerstner, seorang CEO perusahaan IMB ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang, perdagangan elektronik, atau e-commerce. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik. Sementara itu, e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik. Dalam e-bisnis terdapat suatu proses yang dinamakan dengan e-commerce, yaitu transaksi komersial atau di bidang jasa dalam format elektronik. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce berbeda dari e-bisnis. E-bisnis mengacu pada transaksi dan proses di dalam suatu organisasi. Sebagai contohnya, suatu sistem pengendalian persediaan perusahaan online adalah komponen e-bisnis dan bukan bagian dari e-commerce. Contoh penerapan e-bisnis. Sebuah perusahaan X merupakan perusahaan mobil kayu yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku atau bahan pembuatan mebelnya. Maka diperlukan perusahaan Y yang merupakan supplier kayu, di mana perusahaan Y tersebut adalah rekan kerja dari perusahaan mobil tersebut dan sebagai SCM bagi perusahaan mobil. Perusahaan Y akan menyediakan kayu yang dibutuhkan oleh perusahaan X. Kemudian perusahaan X membutuhkan CRM yang dinamakan sebagai pelayanan customer, di mana CRM ini berfungsi melayani customer dalam hal penjualan produk perusahaan X kepada customer dan sebagai database customer. Dengan informasi ini, maka pihak manajemen dan pemasaran bisa mempelajari kebutuhan pelanggan secara detail dan mampu untuk merencanakan produk atau membuat penawaran kepada pelanggan, atau juga mengetahui secara detail produk-produk lain apa saja yang bisa dibeli oleh pelanggan. Lalu perusahaan X juga membentuk ERP untuk menciptakan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya, dalam hal informasi, biaya, tenaga kerja, material, bahan baku, mesin produksi, produk jadi, dan sebagainya. Keseluruhan penggunaan SCM, CRM, dan ERP dalam perusahaan X dapat dikatakan sebagai sebuah sistem e-bisnis dalam kegiatan perusahaan. Manfaat e-bisnis. Tujuan implementasi e-bisnis adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, logistik manajemen. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Manfaat implementasi e-bisnis adalah meningkatkan kinerja operasional perusahaan,
2. Meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. 3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 4. Mempermudah pengelolaan aset perusahaan. 5. Meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. 6. Meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder. 7. Mengatasi kesenjangan digital. 8. Mempromosikan kompetensi perusahaan. 9. Memperlancar kegiatan ekonomi. 10. Memperlancar transaksi bisnis. Dan yang terakhir, sarana penyebaran informasi secara luas. Baik, selanjutnya nomor D, topik-topik utama dalam manajemen operasi pada abad ke-21. Dalam pengembangan manajemen operasi abad 21, terdapat 3 topik utama yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran baru manajemen proyek pada abad 21. Sebagai ilustrasi dalam peran baru manajemen proyek, antara lain sebagai berikut. Amerika Airlines memberikan jasa pemasaran karcis kepada suatu perusahaan yang juga digunakan perusahaan penerbangan pesaing dalam menarik penumpang. Di Indonesia, PT Abadi Nusa Usaha sementara menjadi pemasok bulk bagi perusahaan tensimeter di Eropa yang juga menjadi pesaing dalam perebutan bagian pasar produk tensimeter di Amerika. Di Indonesia memang sedang memasuki zaman baru, dengan salah satu cirinya yaitu peralihan dari integrasi vertikal menuju spesialis. Selama dasawarsa terakhir, perusahaan sibuk melepaskan kegiatan yang tidak penting yang dapat dikontrakkan keluar. Kebanggaan konglomerat menguasai hulu hilir sudah berubah menjadi kebanggaan milik unit usaha yang ramping, fleksibel namun kompeten dalam bidangnya. Dengan demikian, keberhasilan operasional perusahaan akan sangat tergantung pada keberhasilan kinerja sama antara unit usaha abadi perusahaan tersebut dengan unit usaha di perusahaan lain dalam melaksanakan pekerjaan setiap unit usaha, dan kondisi di atas merupakan bidang kompetensi dari suatu perusahaan yang akan bekerja sama dengan sebagian perusahaan lain dalam menciptakan sebagian produk. Sifat pekerjaan menjadi berubah dari produksi atau operasi rutin menjadi proyek. Yang kedua, loyalitas baru. Organisasi baru yang lebih ramping tadi harus bekerja sama dengan sebagian unit usaha dari perusahaan lain dalam proyek-proyek yang menjadi target bersama. Akibatnya, ikatan emosi antara karyawan dengan perusahaan lain lebih renggang dan hubungan dengan profesinya atau teman secara proyek menjadi lebih erat. Aplikasi dari hal itu, para profesional akan bekerja keras dan mempertahankan mutu yang tinggi. Terdapat beberapa juga memperoleh kepuasan kinerja dan identitas diri dari bidang hal mereka geluti. Yang ketiga, manajemen proyek. Memaknai kata proyek di sini menunjuk pada sifat pekerjaan. Pada prinsipnya, suatu pekerjaan akan dikatakan proyek jika memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki
keluran atau input spesifik, melibatkan banyak pihak dan bidang keahlian, membatasi oleh waktu, ada saat awal dan ada saat akhir. Merupakan kegiatan yang kompleks, memenuhi faktor ketidakpastian dan risiko, dan mempunyai siklus hidup. Merujuk pada karakteristik di atas, manajemen proyek dapat pengertian awam selalu dikaitkan dengan manajemen terhadap proyek konstruksi, menjadi tidak relevan lagi. Untuk lebih jelasnya, pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen proyek akan menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh semua manajer di Indonesia. Apalagi masuk jalur global. Misalnya, saat seorang manajer memimpin kegiatan perencanaan dan peluncuran produk baru yang akan melibatkan lintas fungsional, mulai R&D, produk, pemasaran, keuangan, dan sebagainya, maka harus menggunakan teknik manajemen proyek. Dalam mencapai sasaran tersebut, dunia mengenal 3 level manajemen proyek, yaitu manajemen misi proyek atau project mission management, manajemen proyek atau project management, dan manajemen lapangan field management. Leveling ini dibuat untuk membedakan tugas dan kompetensi yang dituntut penyandangnya. Meskipun secara profesional ketiganya menyandang gelar manajer. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadepiti Imrajaya, NIM 2001013940. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi, tanggung jawab, dan peluang karir. Manajer produksi adalah seorang yang terlibat perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Tugas manajer produksi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasi jadwal produksi. Yang kedua, menilai proyek dan sumber persyaratan. Yang ketiga, memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Dan keempat, menentukan standar kontrol kualitas. Dan yang kelima, mengawasi proses produksi. Tugas tanggung jawab manajer produksi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi. Yang kedua, memastikan anggaran biaya produksi efektif. Yang ketiga, memutuskan sumber apa yang diperlukan. Yang keempat, menyusun skala waktu untuk pekerjaan. Dan yang kelima, memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas. Peluang karir manajer produksi. Manajer pabrik yang biasanya harus berpengalaman dalam manajemen pabrik, termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pemulihan, manajemen persediaan, dan termasuk pengolahan. Tugas manajer produksi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang kedua, menentukan standar kontrol kualitas. Yang ketiga, mengawasi proses produksi. Yang keempat, melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Dan yang kelima, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi.